saya melihatnya lagi bukan dari musuh yang dari luar, malah saya lihat malah musuh yang ada di dalam sendiri. Inti dari musuh di dalam itu adalah ketidakadilan. Kita 70 tahun merdeka. Musuh kita ternyata bangsa sendiri. Hegemoni bukan dari penguasa Cina atau Amerika. Hegemoni malah yang dirasakan oleh suku-suku etnis di Indonesia sendiri itu dirasakan terancam dari bangsa Indonesia sendiri. Dan kepada Ibu Koni, itu tadi, balik lagi. Saat ini kita ini bawaannya arahnya mau kemana? Kita mau ke Cina, ke Amerika, atau ke Arab? Sebab bau-baunya kita ini Arab terus. Pak Jokowinya aja bau-baunya Arab terus nih. Padahal katanya non-blok, tetapi selalu bau-baunya itu bela Palestina. Terus apa-apa dikitnya kiblatnya kita Arab Saudi lagi. Sehingga kita sementara kita sudah harus menentukan kita mau kepada Cina, menentukan jejak ekonomi kita mau ikutin Cina atau kita mau ikutin Amerika atau bahkan kita mau ikutin Israel, karena Israel saat ini harus diakui separuh perekonomian dunia, pergerakan perputaran keuangan dunia dipegang oleh Israel. Nah ini kan menjadi masalah juga kan. Anyway, tetapi ini benar-benar ini ya, kemarin kan Pak Jendral udah kasih kuliah kita bahwa sekarang ini paradigmanya udah berubah nih, kita perangnya nih. Oke, itu dari saya dulu, tapi kemudian kita lanjut. Bung Beta, silakan Bung Beta, dinyalakan mikrofonnya. Selamat malam Pak Paul. Ya, selamat malam Bung Beta. Pak Ponto, Pak Tobing. Malam. Ada yang saya simpulkan mendengar dari Bu Koni, Pak Ponto, dan Pak Tobing. Ancaman dari Cina oleh Bu Koni dan high technology defense industri yang kita nggak punya. Kemudian Pak Ponto tadi mengenai arah kemana kapal Indonesia ini tujuannya, dan Pak Tobing tadi masalah poros maritim yang gamang dalam masalah terminologinya. Tapi saya melihatnya lagi bukan dari musuh yang dari luar, malah saya lihat malah musuh yang ada di dalam sendiri. Inti dari musuh di dalam itu adalah ketidakadilan. Kita 70 tahun merdeka. Musuh kita ternyata bangsa sendiri. Hegemoni bukan dari penguasa Cina atau Amerika. Hegemoni malah yang dirasakan oleh suku-suku etnis di Indonesia sendiri itu dirasakan terancam dari bangsa Indonesia sendiri, di mana mayoritas suku yang di dalam sendiri. Itu yang pertama. Kedua, tidak adanya keadilan dalam penegakan hukum yang sudah bercampur baur di seluruh sendi kehidupan bangsa melalui korupsi. Sehingga kalau kita tanya rakyat di bawah, mereka nggak pusing dengan Cina atau Amerika atau siapapun. Yang mereka pusing bagaimana besok mereka makan, sementara ini tanah nenek moyangnya ya yang udah berkelanjutan turun-temurun dari zamannya Pak Harto lewat transmigrasi yang dibiayai negara, tapi mencaplok tanah-tanah negeri, tanah-tanah adat yang mereka sendiri akhirnya melihat bahwa mereka terasa terjajah. Nah ini yang nggak dilihat sama pemimpin-pemimpin pemikir-pemikir bangsa kita. Mungkin saya melihatnya dengan adanya proyek-proyek transmigrasi mungkin untuk pemerataan penduduk, oke. Mungkin untuk biar daerah-daerah bisa berkembang karena ada human resource yang cukup. Tapi nggak dilihat bahwa ada budaya-budaya lokal yang merasa tersisih atau bahkan terancam. Nah ini terus kalau misalnya terjadi pemerataan penduduk dengan cara yang natural tanpa dibiayai negara, mungkin beda jadinya. Tapi misalnya gini ya, di Pulau Buru, di Pulau Seram, ini saya ambil contoh dari Maluku aja nih Pak. Itu datang transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kemudian
mereka diberikan lahan, dibangun perumahan, sementara rakyat lokal seakan-akan suka nggak suka terima aja. Akhirnya di situ ada perasaan gap antara penduduk asli dan pendatang itu, ya jelas mengecewakan penduduk asli, tapi karena mereka tidak kurang pendidikan dan mereka tidak punya kekuatan, ya itu yang turun-temurun mereka merasa seperti dijajah. Ini yang nggak dilihat. Kalau berimbang, misalkan mereka juga dibangun, pendidikannya diprioritaskan, kemudian disejahterakan, dibangun lapangan pekerjaan yang seimbang, mungkin beda ceritanya. Tapi yang mereka lihat nih dari sisi yang saya ketahui, yang mereka lihat transmigrasi yang didukung oleh pemerintah lebih disupport secara finance, perumahan, kemudian lahan ladangnya disiapkan. Sementara penduduk yang asli hanya menonton, walaupun mungkin ada imbas secara ekonomi secara kecil karena perputaran ekonomi juga ada, tapi nggak terasa. Malah tanah-tanah adat mereka seperti digerai, diambil secara paksa. Nah, ini perkembangan ini yang nggak dilihat. Sekarang ini udah turun, mungkin udah generasi ketiga, keempat, dan mereka melihat ada hati kecil di dalam ketidakadilan itu terus. Ya, ditambah dengan kemajuan yang tidak signifikan secara kesejahteraan, kecuali korupsi atau bisa mendapatkan posisi tinggi sehingga mereka bisa ada kesempatan untuk mencuri juga. Tapi kalau yang umum sulit. Nah, jadi musuh negara ini adalah gimana kita bisa, sekarang kita nggak bisa lagi ya bicara pisahin aja, itu sama aja kita memporak-porandakan Indonesia. Tapi gimana Indonesia di dalam sendiri berpikir untuk berkeadilan yang lalu udah berbuah seperti ini. Jadi nggak ada lagi curiga. Ini kan perasaan antara suku A, suku B sebenarnya nggak berusaha untuk tidak dilihat, tapi ini fakta ada antara suku A, antara dengan B, ada gemes gitu. Ya bagus kalau kawin-mawin anaknya jadi nggak ngelihat itu lagi. Tapi yang masih suku-suku asli melihat ketimpangan masa lalu, ketidakadilan, ditambah lagi negara yang korup. Jadi ya ini nggak perlu lagi kita berpikir dengan high-tech defense system yang kita punya, tapi ya untuk melawan Cina atau Amerika, tapi ya di dalam negeri dulu mensejahterakan. Saya ada pemikiran kemarin, musuh negara yang terbesar adalah koruptor. Jadi ada 2 poin untuk Indonesia memilih. Yang pertama, bagaimana membuat undang-undang dan melaksanakan dengan tegas hukuman berat atau bahkan hukuman mati bagi koruptor terhadap antara lain aparat, birokrat, dan pengusaha yang terlibat. Atau yang kedua pilihannya, biarkan kanker korupsi ini menggerogoti dan membunuh bangsa Indonesia itu sendiri. Yaitu 2 pilihan, kita mau lihat mana? Kita mau tindak, mungkin bukan selalu berlaku selamanya, enggak. Tapi kita bikin undang-undang ini untuk menjerahkan koruptor, mentalitas korupsi, untuk perubahan jangka panjang tapi diperlakukan jangka pendek, sehingga orang mental korupnya berubah dengan seperti ya. Mungkin perubahan itu harus dengan shock terapi dengan membunuh korupsi. Kalau enggak ya biarkan aja bangsa ini diberangus sendiri dan perkembangan zaman. Mungkin gitu Pak Paul. Terima kasih. Iya, oke nih Pak Mulya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Tadi sudah disinggung tentang poros maritim ketika awal-awal presiden itu tahun 2014 itu, secara pribadi saya sangat senang melihatnya itu karena wilayah kita itu yang sangat luas gitu. Nah, jadi dari berbagai pendapat-pendapat yang ada di sana ketika itu muncullah istilah tol laut. Jadi secara pribadi saya senang dengan hal itu karena distribusi barang-barang di seluruh Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi sampai saat ini sebagai orang awam sih saya belum tahu persis gimana hasilnya gitu. Cuman yang menjadi pemikiran saya sebagai orang awam, kita ini
luas lautnya luar biasa. Mestinya ikan itu sangat banyak ya, itu pemikiran saya. Tetapi nyatanya ikan itu merupakan sesuatu hal yang mahal harganya buat bangsa ini. Yang mana kita tahu bahwasanya ikan itu mempunyai protein yang tinggi, tetapi rata-rata menurut saya, menurut pandangan saya, orang Indonesia itu hanya terbatas yang bisa membeli ikan-ikan itu. Jadi itu menurut saya salah satu hal yang bisa dipikirkan oleh pemerintah. Kalau menurut saya seperti tadi yang dibilang oleh bapak-bapak sebelumnya gitu ya, kayak musuh-musuh di negeri ini sangat banyak. Ya memang sih kalau kita lihat memimpin bangsa Indonesia ini memang bukan masalah mudah ya, sangat-sangat susah. Kita tahu sendiri ada banyak pemikiran-pemikiran ideologi saja di antara kita aja tidak sama. Ada sebagian yang mengarahkan ke hal-hal lain seperti khilafah misalnya. Jadi sehingga memimpin bangsa yang sebesar ini ya sangat sulit ya. Ya kalau saya sih ya saya doakan supaya Pak Jokowi itu benar-benar dikuatkan oleh Tuhan gitu supaya dia bisa mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Karena jujur saya lihat kalau presiden yang sekarang sih ya saya sih bukannya pendukung Pak Jokowi ya, tetapi ya menurut saya sih ya cukuplah. Mungkin langsung cukup ke poin baik Pak lah Mulia gitu ya. supaya fokus pertanyaannya karena tadi lebih banyak penjelasannya daripada pertanyaannya atau tanggapannya. Baiklah, jadi pertanyaan saya adalah kira-kira nih nanti apa yang perlu kira-kira buat bangsa ini supaya poros maritim ini bisa berjaya? Apakah Indonesia tetap sendirian? Apakah Indonesia harus join dengan negara-negara lain? Ya kira-kira demikian untuk sementara pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya.